Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya Maria Setiadewi, calon guru penggerak dari UPTS Negeri Garut 3 akan berbagi mengenai budaya positif atau ekosistem positif yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama seperti kewajibannya seperti seorang pendidik. Jadi seorang pendidik itu diumpamakan sebagai seorang petani. Beliau pendidik ini hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Dia bisa memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan atau jamur yang mengganggu tanaman. Tapi kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Nah, dan jadi anak-anak itu kita tumbuhkan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, coba Bapak Ibu apabila kegiatan ini dipraktekkan, ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil dan tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut sekuat tenaga. Buatlah sebuah kepalan. Teman yang lain atau teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta benda yang Anda tuliskan tersebut. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Jadi kalau kita diutus untuk nulis kertas, kemudian kita menggenggam kertas itu. Nah, teman kita itu akan mengambil kertas itu dari kepalan tangan kita. Nah, kita akan melindunginya dengan segala daya dan upaya. Kira-kira ketika teman Bapak Ibu semua menginginkan kertas yang ada di kepalan Bapak Ibu tadi, sesuatu yang berharga tadi, apa yang Anda akan lakukan? Jadi di sini ada sesuatu yang panjenengan yang sangat berharga dipegang. Nah, teman Anda ingin mengambil sesuatu yang berharga itu, apa yang Anda akan lakukan? Berdiri, mempertahankan dengan sekuat tenaga, bukan? Ya, sama mempertahankan. Mempertahankan dengan sekuat tenaga, mempertahankan dengan sekuat tenaga. Oke, bisa. Nah, ini berhubungan dengan ilusi kontrol. Jadi segala hal itu ada alasan dibalik yang kita tindakan, yang kita lakukan. Yang pertama tentang ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan efektif. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak. Ini hanya ilusinya. Nah, kita akan merubah paradigma tersebut, paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita meminta murid kita itu mengikuti apa yang kita mau. Nah, kalau dari pandangan teori kontrol, misalkan kita mengontrol seseorang, ini dilihat dari teori kontrol, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita memahami kemampuan dan bakat minat dari anak-anak kita. Kemudian berikutnya, stimulus respon. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dari teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, untuk stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori
model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi kita memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, salah satu dari budaya positif itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yakni disiplina yang artinya belajar. Dan disiplin diri dari murid-murid itu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah. Jadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari sebuah tujuan mulia. Nah, dari disiplin tadi, dari disiplin kita menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri siswa. Nah, disiplin itu ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu bisa berasal dari motivasi eksternal dan juga internal. Contoh dari motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalkan siswa itu melakukan sesuatu karena dia tidak mau dihukum, itu berarti motivasinya tidak berasal dari dalam dirinya, tapi karena dia menghindari hukuman itu tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan tindakan tersebut? Itu berarti motivasinya belum dari dirinya, tapi karena ada imbalan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif, yakni untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Yakni saya akan menjadi orang seperti ini apabila saya melakukannya. Jadi dia tahu tujuan dari setiap tindakan yang dia lakukan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka yang kita gaungkan dengan merdeka belajar, dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dia itu tumbuh disiplinnya tidak karena dipaksa oleh orang lain, tapi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi merdeka bukan berarti bebas melakukan apa yang dia mau, tapi dari dalam dirinya memang sudah ada kontrol untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif ini dapat ditumbuhkan dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas dan didukung oleh lingkungan yang positif. Jadi ada aturan yang konsisten, kemudian disepakati oleh keyakinan kelas itu dan didukung oleh lingkungan sekolah yang positif, akan menimbulkan budaya positif bagi seluruh warga sekolahnya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini beberapa contohnya saja. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, dan sebagainya itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Semua ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini digunakan, keyakinan itu digunakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri siswa. Nah, ini bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Untuk yang pertama, yang sebelah sana, kesepakatan kelas, dua-duanya kesepakatan kelas. Cuma ada yang lebih cocok untuk dinamakan keyakinan kelas. Untuk yang sana, datang tepat waktu, mengucapkan salam. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4.
4. Aktif dalam pembelajaran. 5. Tertib. Sedangkan untuk yang B terdiri dari kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, untuk keyakinan kelas ini tidak diawali dari kata kerja, tapi diawali dengan kata kami. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih cocok untuk keyakinan kelas yang A atau yang B? Yang A. Nah, nih untuk yang A itu cocok untuk peraturan kelas. Kalau yang B ini adalah keyakinan Semua. kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dimulai dari kata kami atau tidak dimulai dari kata kerja. Kalau yang sebelah sana lebih condong ke peraturan kelas. Yang menciptakan kesepakatan kelas itu berarti sekelas itu. Ya. Jadi ada kesepakatan dulu. Oke, jadi untuk menimbulkan kesepakatan atau keyakinan kelas itu guru dan siswa berkolaborasi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, kemudian kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi dari saling menghormati, ini nilai-nilai positif yang bisa diambil, oke? Saling menghormati, disiplin, keamanan, kenyamanan, kemudian kesehatan. Kira-kira untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan atau nilai yang kita ajarkan adalah kita tadi saling menghormati, disiplin atau kesehatan. Disiplin. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Oke. Saling menghormati. Kemudian hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Selain disiplin, saling menghargai dan keamanan, oke. Oke, anak-anak. Dilarang menggunakan narkoba. Keamanan dan kenyamanan dan kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin dan tambah lagi saling menghargai atau menghormati. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan, betul. Jangan berlari di kelas. Lari-larian, disiplin dan keamanan. Nanti iya, betul. Nah, ini beberapa contohnya. Tadi disiplin bisa digantikan dengan tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati kesehatan dan keselamatan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata kalau kita itu full memberikan ujian dan sebagainya itu tidak sepenuhnya benar ternyata. Saya pun juga baru tahu. Nah, karena ini salah satunya ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan karena motivasinya tidak berasal dari dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan karena yang dimaksud di sini ketika kita memberikan ujian ke A, yang lain ada rasa iri dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan merusak. Semua itu hadiah di Malaysia baik berusaha hubungan Kalau ini kan beranu ya Pak, untuk merupakan penguatan karena kerjasama, meningkatkan kerjasama itu tadi. Kerjasama kelas ini Ya, untuk meningkatkan kerjasama kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya minta untuk menyebutkan ini hukuman atau konsekuensi. Artinya kalau hukuman itu antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan itu tidak ada
ada korelasinya. Sedangkan konsekuensi itu diberikan sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Berarti ada hubungannya antara itu. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kalau tidak ada hubungannya itu berarti hukuman. Kalau ada hubungannya berarti itu konsekuensi. Karena ada hubungannya deh, kalau lari-lari, lari sehat. Oke. Tapi terlambat masalah ya, Mbak ya. Terlambat dia. Oke, baik. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Ini banyak nih konsekuensi. Tapi ya hukuman Push up dengan pakai masker ada hubungannya apa Tidak tidak ada hubungan, berarti mungkin bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Nanti kita lihat di bawahnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Jadi nggak boleh pakai sepatu karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman boleh. Tidak menggunakan sepatu yang Jadi sepatunya tuh diminta karena sepatunya mungkin ada putihnya, terus dia tidak boleh pakai sepatu selama sehari itu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Nah, ini untuk mencatat 100 kali karena terlambat itu hukuman karena tidak ada korelasi antara nulis dengan terlambat, karena anak-anak tidak tahu kalau itu berarti aku terlambat nulis atau gimana gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Push up dan masker tadi hukuman. Untuk ini konsekuensi betul. Untuk yang ini hukuman. Kemudian yang ini lari lapangan basket dengan PJOK masih ada hubungannya. Konsekuensi. Nah ini bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena memang ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan akhirnya, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk menimbulkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menimbulkan konsep diri yang baik. Dari hukuman itu anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dari konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari hukuman itu dapat menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan dari konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Berarti api yang konsekuensi. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini baik yang kita sebagai orang yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama tentang cinta kasih atau penerimaan.
kedua tentang penguasaan, kemudian kesenangan, dan ini kebebasan, dan juga survival atau bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Oke, cinta kasih berarti dia ingin diterima, hubungannya ingin diterima, ingin mendapatkan perhatian, itu cinta kasih. Kalau penguasaan dia ingin memiliki sesuatu. Kalau kesenangan dia bahagia melihat sesuatu yang mungkin bisa jadi itu salah, itu kesenangan. Kalau kebebasan, anak berusaha itu adalah keinginan untuk kebebasan, survival, bertahan hidup. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini, mari kita memilih kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin terpenuhi? Tadi ada 5 cinta kasih, kemudian kesenangan, bisa kembalikan, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival, bertahan hidup. Kesenangan, betul. Yang kedua, ibu guru hari ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal kan aku pakai sendal jepit baru, dipakai jepit rambut baru. Cinta kasih karena dia membutuhkan perhatian. Untuk yang keempat, 3, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Iya, kebutuhan apa yang mungkin tidak terpenuhi? Kebebasan, betul. Betul, karena bosan dengan bebas, pengen yang lain. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Wes gak rapi, malah ditunjuk. Ya, mau istilahnya. Ya tidak jengkel ya. Iya. Berarti apa masing gambarnya? Nah, yang mana? Kebiasaan. Terima kasih. Kebebasan dan karena ada rasa malu dia sebelumnya karena cinta kasihnya perhatian dari ibu gurunya tidak diperhatikan rasanya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru yang di sini. Yang sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, yang membedakan ini guru berbuat apa sebagai penghukum? Sebagai penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu berarti gurunya sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, beliaunya menggunakan nada rendah, tapi mengatakan seharusnya kamu nggak gitu, itu kecewa loh dengan sikapmu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian untuk yang teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Keyakinan apa yang sudah kamu yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, itu sebagai manajer. Nah, ini yang dikatakan jika guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu penghukum itu. Nah, kalau yang ini kamu seharusnya begini, atau kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu untuk sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kalau untuk teman, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat ibu loh pernah bantu kamu ini. Nah, itu sebagai teman. Untuk pemantau, apa peraturannya, peraturan yang dilanggar apa. Sedangkan untuk yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu guru itu menurut 5 posisi kontrol ini, kita diminta untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu di sana. Nah, hasilnya dari kelima posisi ini adalah dari yang anak-anak yang sering dihukum, di akhirnya sering untuk
memberontak dan menyalahkan orang lain, atau dia lebih memilih untuk berbohong. Kemudian kalau untuk merasa bersalah, dia menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kalau dari teman itu anak-anak menjadi tergantung. Kemudian kalau memantau, dia menyesuaikan diri jika kita awasi, jika tidak loss lagi. Sedangkan untuk manajer, dia itu memuaskan pribadinya, jadi dia tahu kesalahannya apa dan dia harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini murid berkata, jadi dari posisi itu dia, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau gurunya sebagai penghukum, kalau gurunya sebagai membuat rasa bersalah, akan saya ya Bu. Tuh. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata gitu. Untuk memantau berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi anak-anak itu mengukur. Sedangkan dari posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi kita tuntut anak-anak untuk memperbaiki kesalahan, sehingga manfaatnya nantinya anak-anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Anda sebelum belajar? Kalau saya, karena sebelum mendapatkan ini, ya kadang ya penghukum, ya membuat rasa bersalah juga iya, kadang-kadang sebagai teman pun iya, jadi hampir semuanya. Sedangkan untuk manajer, setelah dapat dari modul ini baru saya belajar, masih belajar juga kan. Ternyata dari yang didapatkan dari teori dan yang kita hadapi di lapangan tentunya tidak mesti sesuai, pasti ada yang lain-lain juga. Nah, nada suara apa yang disampaikan dari sebuah pesan? Dari kata-katanya itu 10%, dari nada suaranya itu 35%. Jadi kalau katanya aku dengan nada suara aku. Nah, itu ternyata berpengaruh 35%. Dan nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Iya, betul sekali. Nah, bersama-sama pada hitungan ketiga, praktekkan nada suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda bareng-bareng saja. Oke. Sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, berarti kan untuk menghukum berarti nadanya tinggi. Untuk membuat rasa bersalah dia agak rendah tapi kan terus memberikan efek seperti agak nyelekit gitu loh. Membuat rasa bersalah itu. Kalau teman ya seperti ngobrol dengan teman. Kalau memantau nadanya datar. Kalau sebagai manajer kita lebih ke tegas tapi dengan penuh kasih sayang. Menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, nadanya apa dulu? 1, 2, 3. Keras. Nah, bagaimana? Nada keras? Apa yang kamu mau? Tidak? Apa yang kamu mau? Atau bagaimana? Ya, membacanya kalau nada tinggi. Apa yang kamu mau? Nah, kalau membuat rasa bersalah, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Kalau sebagai teman, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Apa ya yang kamu mau dari teman? Nah, kalau yang ini, kalau penghukum, Apa yang kamu kamu Nah, apa yang sudah kamu kerjakan? Nah, ini kalau sebagai membuat rasa bersalah. Kapan ya saya bisa kapan
Kapan? Kapan saya bisa Barangkali selesai. Nah, ini sama tadi. Nah, ternyata untuk menciptakan tadi motivasi untuk memperbaiki kesalahan sebagai posisi kita manajer tadi, kita diajak untuk memahami mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mendukung menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dari tindakan yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi akan mengembalikan murid kita yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia sudah bisa mengetahui cara memperbaiki kesalahannya. Ya, betul, menyadari. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tindakan, yakni validasi tindakan yang salah. Itu bisa kita tanyakan dengan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi kita menanyakan kesalahan, mesti ngerti kesalahannya apa. Jadi kita ajak mereka untuk memahami kesalahannya mereka di mana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari 5 kebutuhan dasar itu? Kemudian kita stabilkan identitasnya dengan mengembalikan dengan cara setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, setelah kita yakinkan dia, kita menanyakan keyakinan. Tadi hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nilai-nilai apa yang telah disepakati tadi? Bahwa kami ada guru dan murid adalah yang saling menghormati, saling menghargai. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa loh? Nah, dari hal itu kita ajak mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat dan mencari solusi dari tindakannya dia yang salah. Misalkan dia sering sekali terlambat, jadi kita tidak langsung memarahi, "Mbak nih kok terlambat terus? Oh, kan kita sudah sepakat jam 7 masuk." Nah, kita kan tidak tahu kenapa dia terlambat. Bisa jadi seperti salah satu murid saya kemarin, karena nunggu tandon, disuruh ayahnya nunggu tandon, akhirnya terlambat. Jadi kita ajak untuk dia menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Nah, untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah, ini menstabilkan identitas ya. Yang pertama positif. Guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah berbuat salah, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Ibu dan Bapak ini tertarik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, ini untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar, yang tadi itu penguasaan, kebebasan, cinta kasih, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, apa yang bisa kita tanyakan atau apa yang bisa kita katakan? Yang pertama, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya toh. Nah, berarti kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian apa yang penting bagi kamu ini untuk tahu dia sebenarnya butuh apa? Butuh cinta, butuh kebebasan, atau dan sebagainya. Maukah kamu belajar cara
mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan anak yang memukul. Nah, ini kita menanyakan kesalahan yang telah dia lakukan dan hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang sisi ketiga yakni menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini atau di kelas ini? Kemudian nilai atau keyakinan apa yang telah kita sepakati tadi, keyakinan kelas. Jadi semua itu dimulai dari membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu akan disepakati dan dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Nah, ketika keyakinan dan motong disebut. Keyakinan kelas, kalau kelas rendah itu anak kan masih belum bisa diajak istilahnya bermusyawarah untuk menyepakati kata-kata itu. Moro gimana itu? Apa ini diperuntukkan untuk kelas atas saja? Tidak, ini diperuntukkan untuk dari kelas bawah pun. Kalau misalkan anaknya memang belum bisa diajak untuk menyepakati, dari gurunya bisa memberikan stimulus. Kita pengen kelasnya yang seperti apa toh? Kalau kelasnya yang bersih, berarti kita harus menghargai. Kita harus bagaimana? Oh, kita harus menjaga kebersihan. Berarti kita yang mengarahkan. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu guru yang mengarahkan dan ide-ide itu bisa dimunculkan dari siswa. Ya, tapi stimulusnya dari guru. Stimulus anak. Ya, betul. Kemudian lanjut. Mancing guru. Ya, betul. Nah, sekian ini tadi pemaparan saya mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu kita salah satu bagiannya adalah dengan menimbulkan disiplin positif dari dalam diri siswa. Disiplin positif itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, dari situ, dari motivasi intrinsik kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, yakni cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Dari 5 kebutuhan dasar ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dari siswa-siswa kita. Jadi pasti ada alasannya atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, di situ untuk menyelesaikan permasalahan kita dikenalkan dengan 5 posisi kontrol tadi. Guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, cara yang bisa digunakan salah satunya dengan segitiga restitusi tadi. Semua diawali dari kita memulai dengan keyakinan kelas. Nah, dari pemaparan ini mungkin Bapak Ibu ingin ada yang mungkin ditanyakan pada saya persilahkan. Yang di tadi sudah beberapa yang tadi pada saat langsung bertanya ketika ada topik apa. Nah, refleksi sekarang, hal baru apa yang mengubah paradigma atau pemikiran saya setelah diberi pemaparan ini tadi? guru ya? Iya, dari guru, dari sisi guru. Pemikiran apa yang berubah? Bagi siswa yang tadinya cara menghukumnya seperti ini, kemudian menjadi konsekuensi ada timbal baliknya itu gini. Misalnya dihukum moro iki ono konsekuensinya seperti ini. Jadi kan ini ada pembelajaran di situ. Dan mungkin salah satunya sekarang Bapak Ibu guru tahu kalau menghukum itu yang agak nggak benar. Jadi yang ada konsekuensinya tadi itu ada hubungannya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya setelah mendapatkan pemahaman dari hari ini, merasa lebih paham dalam menangani siswa terutama ya. Kemudian kita lebih mengoreksi diri juga sebagai guru
untuk anak-anak didik menyesuaikan keadaan siswa. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi aktifnya dan bantuannya untuk membagikan budaya positif ini ke panjenengan semua. Semoga nanti ada ke depan dari modul-modul ataupun pemahaman-pemahaman baru bisa saya share lagi, jadi kita memiliki pemahaman yang sama mengenai siswa dan tentang hal-hal yang baru yang terjadi saat ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.